धमाकेदार एंट्री करनी है कैट की तरह, बिल्ली की तरह। CAT कैट नहीं, देवदास और पारो बन के सैड सॉन्ग। Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Karena dari kemarin Om udah sering banget bahas film action India Selatan, kali ini Om akan membahas film romantis komedi yang berjudul Sunny Sankari Ki Tulsi Kumari, keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan dua orang mantan yang mau ditinggal pasangan mereka. Nggak mau itu terjadi, dua orang yang nggak saling kenal ini malah berniat bekerja sama untuk menggagalkan pernikahan mantan-mantan mereka. Dari situlah malah muncul keabsurdan nggak ngotak yang berujung jadi cinlok. BTW Om lagi males yang serius-serius, Om cerita seenak udelnya Om aja ya. Udah langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan dua mas-mas yang lagi cosplay kayak di film Bahubali. Rupanya peran utama kita, Sunny Sankari, pengen melamar ceweknya dengan konsep Bahubali karena ceweknya itu sangat suka film itu. Dibantu sama sahabat yang bernama Bintu, mereka itu effort banget sampai nyewa set asli film Bahubali. Sunny pun sempat flashback pertemuan pertamanya dengan anaknya Batia yang membuat dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Di kala itu Anaya lagi panik karena cincinnya hilang. Langsung Om kasih skor 10/10 ini film. Baru mulai udah disuguhin sama belahan kendal-kendel. Oke deh lanjut. Sadar ini mbak-mbak manis kehilangan cincin, Sunny pun langsung nemuin tuh cincin. Film India banget. Adalah intinya aja nih ya, semenjak saat itu mereka pun deket. Apapun yang disukai sama si Anaya pasti disukain sama si Sunny. Pokoknya Sunny tuh bucin parah deh sama ini cewek. Kembali lagi ke masa kini. Pas Anaya datang, Sunny pun langsung melamar Anaya. Waktu 2 tahun sudah membuat si Sunny mantep untuk meminang si Anaya. Tapi di luar prediksi, Anaya itu malah menolak lamaran itu. Lah kok iso? Rupanya Anaya itu nggak pernah menganggap Sunny itu sebagai pacarnya. Ya selama ini tuh hubungan HTS-an aja, teman tapi mesra, friend with benefit, nggak lebih. Ya si Sunny pun langsung cengok lah, padahal dia tuh udah cinta mati sama si Anaya. Yang lebih ngeheknya lagi, Anaya ini udah mau dijodohin sama anak orang tajir yang bernama Vikram Singh. Karena orang tua Anaya itu nggak suka sama si Sunny. Anaya aslinya sih nggak mau dijodohin, tapi gimana ya, ini permintaan orang tuanya. Alah kadal, omonganmu berbisa mbak. Bilang aja Sunny kalah ganteng kalah tajir lah wish. Walaupun Sunny udah memohon, tapi Anaya tetap aja pergi meninggalkan Sunny yang cengok. Awas Sunny, kamu mau ketiban. Film India. Nah siapa sih si Vikram Singh itu? Rupanya tuh cowok nggak main-main. Dia itu eksekutif muda berbakat. Dia tuh lihai dalam semua olahraga, punya jiwa sosial yang tinggi, pebisnis ulung, dan yang paling penting tajir melintir. Mengetahui saingannya jauh segalanya dari si Sunny, Sunny pun jadi puyeng. Aslinya sih Sunny itu nggak miskin-miskin amat kok. Orang tuanya itu punya toko perhiasan paling besar di Mumbai. Bayangin aja cowok, sekaya apa si Vikram. Pewaris toko perhiasan Bonafit di Mumbai aja masih dibilang kalah kaya sama si Vikram. Tak berselang lama, Bintu pun datang membawa berita sedih. Undangan pernikahan Anaya dan si Vikram sudah disebar. Jelas saja Sunny pun semakin baper. Namun Bintu ngasih tahu sebuah informasi kalau kayaknya nih ya, Vikram itu juga dipaksa nikah sama si Anaya deh. Karena dari info intel, Vikram itu baru aja putus sama pacarnya 2 minggu yang lalu. Jelas saja Sunny pun jadi punya ide gila. Sementara itu kita diperlihatkan cewek bohai yang bernama Tulsi Kumari. Tulsi, namanya kok agak gimana gitu ya. Tulsi, tusuk sil, itulah. Saudaraan sama tosbol. Ngeliat Tulsi yang mewek terus, temannya si Tulsi, Durga, marahin si Tulsi. Udah lupain aja tuh cowok bangke macam si Vikram. Diceritakan kalau keluarganya si Vikram itu nggak menyukai si Tulsi yang berasal dari kalangan bawah. Apalagi emaknya si Vikram itu otoriter. Setiap apa yang dia pengen, semua anak-anaknya harus nurutin. Belum lagi kakaknya si Vikram juga manas-manasin kalau keluarga mereka itu layak mendapatkan menantu dari kalangan atas juga. Kalau kakak iparnya si Vikram sih iya aja karena dia tuh disetir sama suaminya. Daripada mewek, mending Tulsi itu mengupgrade penampilannya biar si Vikram itu nyesel ninggalin si Tulsi. Durga pun ngasih saran biar si Tulsi itu bisa move on dari si Vikram. I love Vikram. Nah kan malah mewek lagi. Beberapa hari kemudian, Sunny dan Bintu mendatangi sebuah sekolah tempat Tulsi mengajar. Tujuannya untuk mengajak si Tulsi untuk ikut dalam rencananya.
Suni ingin mereka bersatu agar pernikahan Anaya dan si Vikram gagal dan mereka bisa kembali ke pasangan mereka masing-masing. Jelas saja Tulsi pun ngakak parah karena sekarang Tulsi itu udah move on dari si Vikram. Tapi hatiku loro, peju tenan kok si Vikram ki. Lah malah mewek. Bangkainya gara-gara si Tulsi mewek, murid-muridnya malah mengira kalau Sanilah yang membuat guru favorit mereka mewek. Alhasil mereka pun mau digebukin sama bocil-bocil satu sekolahan. Untung aja mereka keburu digondol sama Pak Satapam. Kalau enggak ini akan jadi film pembantaian. Tapi tak berselang lama gendal-gendul pun muncul. Maksud om, ulang-ulang deh. Tak berselang lama Tulsi pun menyusul. Mendengar omongannya si Sani tadi, Tulsi pun jadi tertarik. Ya udah, dia pun pengen mendengar rencananya si Sani kayak gimana. Malam harinya Tulsi pun gak bisa bobok karena memikirkan omongan Sani tadi siang. Dia pun jadi keinget ketika Vikram memutuskannya via telepon. Ya udah, Tulsi pun setuju dengan idenya si Sani. Intinya sih mereka berdua itu harus berpura-pura menjadi pasangan palsu, seolah-olah mereka itu udah move on dan sekarang mereka berdua udah jadian. Sani juga meminta si Tulsi yang cupu berdandan secantik mungkin agar membuat si Vikram menyesal telah meninggalkan si Tulsi. Nah, untuk si Sani, dia memesan kamar hotel tempat pernikahan Anaya dan si Vikram dilangsungkan. Singkat cerita, hari-hari yang ditunggu pun tiba. Durga sudah membelikan semua baju-baju branded, tapi KW sih. Nah, di saat itu bapaknya si Tulsi pun datang. Bapaknya itu melihat putrinya sudah mulai bisa tersenyum lagi semenjak dicampakkan oleh si Vikram. Bapaknya berkata kalau Tulsi itu sangat penting untuknya. Perjuangkanlah Vikram sekali lagi, tapi bila gagal tidak perlu malu ataupun bersedih, karena Vikramlah yang rugi. Karena tidak bisa mendapatkan Tulsi, anak yang paling dia sayangi dan dia rawat sejak kecil. Mendengar itu, Tulsi pun langsung kermenyes. Singkat cerita, mereka pun sampai di Rajasthan. Tapi di tengah jalan, Tulsi mendapat serangan panik. Dia tuh galau apakah mau lanjut atau enggak. Dia tuh nggak menyangka akan menghancurkan pernikahan orang. Tapi Sani terus saja menenangkan si Tulsi. Kalau yang akan mereka hancurkan itu bukan pernikahan atas dasar cinta. Pasti mereka juga bakalan seneng kok pernikahannya dibatalin. Yakinlah sumpah. Sementara itu di hotel, semua persiapan udah dihandle oleh wedding organizer yang bernama Kuku. Brewokan gagah namanya Kuku, pasti ngondek. Lah, kok malah godain sepupunya si Vikram yang bernama Nisha? Om salah, ternyata nggak tulang lunak ini om. Nah, pas lagi membahas persiapan pernikahan, Anaya pun langsung cengok pas ngeliat ada sosok mas-mas ganteng badan kotak-kotak datang menghampirinya. Abis itu Vikram juga ikutan cengok pas ngeliat Tulsi yang dateng. Tapi kali ini pakai baju yang gendal-gendul banget. Pintu mah nggak penting. Ngeheknya, dua pasangan koplak ini pun pura-pura kaget pas ngeliat Anaya dan Vikram juga ada di sana. Sani? Ananya, Tulsi. Vikram? Pintu, Kuku. Jelas saja Anaya dan Vikram pun bingung kenapa mereka berdua bisa di sini dan yang paling penting kok bisa mereka bersama. Ya udah, Sani dan Tulsi pun ngibul kalau sekarang mereka itu udah pacaran dan juga pengen nikah. Ini mereka juga lagi survei venue buat pernikahan mereka. Vikram pun nanya, kok bisa kebenaran ya? Udah kayak di film India aja. Ya udah, Sani pun cerita. Setelah di ghosting, Sani pun merana. Tapi takdir malah mempertemukan Sani dengan si Tulsi yang lagi ngajak anak-anak muridnya jalan-jalan di Dufan. Di saat itu ada anak bego yang naik wall climbing tanpa tali dan terjatuh. Tulsi yang lihat itu langsung berteriak, "Tolong! Melihat Tulsi yang tulung-tulung, Suni pun langsung berubah jadi Superman dan menolong tuh bocah bleon. Minggir ngalangin. Gara-gara hal itu juga lah mereka berdua pun jadian. Nah, karena ini tempat mau jadi tempat pernikahan Anaya dan si Vikram, mereka pun mau pamit pergi aja daripada mereka canggung. Tapi Anaya bilang, enggak canggung. Kamu canggung nggak Vikram? Enggak, biasa aja. Ya udah, akhirnya rencana awal Tulsi dan Sani pun berjalan dengan sukses. Nah, di kamar Tulsi malah semakin berapi-api. Padahal tadi dia sudah mau mundur. Sekarang dia ingin membuktikan ke semua keluarganya si Vikram kalau Tulsi yang sekarang adalah Tulsi yang jauh berbeda. Suni pun bilang mereka harus melancarkan rencana selanjutnya agar bisa membuat pasangan mereka masing-masing cemburu dengan mengumbar kemesraan yang tiada tara. क्रिकेट भी खेलती हो? अरे अपने छक्के मारे मेरे बिखर जाओगे ना। मुझे पता है तू ज्यादा क्यूट मत बन. Nah, di tempat lain, pintu yang gabut malah salfok sama si Nisha yang belahannya diumbar kemana-mana. Ngeheknya pas lagi mau PDKT sama si Nisha, Kuku malah datang dan membuyarkan semuanya. Ya gimana ya, Kuku juga nepsong kok ngeliat belahannya si Nisha. Tapi kok colek-colek si pintu.
Sementara itu, kita pun diperlihatkan Param yang lagi berdebat dengan istrinya si Raki. Raki ingin meminta izin ke Param karena dia diterima magang di desainer terkenal di Paris. Itu adalah mimpinya dari dulu. Namun Param gak mengizinkan. Buat apa jadi desainer fashion terkenal? Toh mereka juga punya perusahaan garment terbesar di India. Nah, di acara Sangget, Kuku mengundang tamu kehormatan Karan Johar. Lah kok yang heboh malah si Bintu dan si Sani. Nah, pas mau foto sama Karan Johar, Karan itu gak mau karena Sani itu bukan siapa-siapa. Ya udah, Sani pun menunjukin kalau dia juga bisa jadi pusat perhatian. Joget gendal-gendel lah. Setelah puas joget gendal-gendel, nggak sengaja Anaya bertemu dengan si Tulsi di toilet. Ya selayaknya cewek-cewek yang peres-peresan tapi di dalam hati saling membenci, mereka pun ngobrol santai. Karena udah nggak ada pembahasan ngobrol lagi, mereka pun malah adu nenen gede-gedean. Aduh, uluh, waduh diplenet-plenet. Wah, Om suka ini film. Sementara itu, Sani malah ngeliat si Vikram yang kecebur. Dia pun langsung mencoba menyelamatkan si Vikram. Bangkainya Vikram itu emang lagi pengen nyemplung aja karena doyong mabok. Di sana mereka juga ngobrol. Kali ini beda, nggak ada tuh peres-peresan ala cewek-cewek. Ngeheknya pas ngeliat totongnya si Vikram yang padat gede berurat, Sani tuh langsung jiper. Tapi nggak kayak tadi yang ngadu gede-gedean. Dua cowok ini malah saling memuji totong. Punyamu gede bagus ya, ada jambulnya. Ah enggak ah, punya kamu lebih bagus, helmnya metalik. Setelah puji-pujian totong, Sani menemui si Tulsi dengan basah kuyup. Dia juga cerita kalau habis ngobrol sama si Vikram. Sani tuh tahu benar kalau Vikram itu orangnya baik. Pantas saja si Tulsi cinta mati sama si Vikram. Nah di saat itu Tulsi pun berterima kasih ke Sani. Dia sangat menikmati momen ini. Tanpa Sani, Tulsi pasti cuma akan jadi cewek cupu yang meratapi nasib. Nah untuk lebih membuat Vikram dan Anaya panas, Sani udah punya ide nyeleneh lagi. Dengan baju transparan yang kelihatan pentilnya, Suni pun joget-joget sama si Tulsi dan diupload ke sosmed. Karena banyak yang nge-like dan jadi viral, Anaya dan si Vikram pun jadi mulai panas. Nggak cuman itu, Sani juga menunjukkan keahliannya menebak perhiasan cuman dari sentuhan. Ya secara anak juragan perhiasan cok. Gara-gara hal itu juga lah, spotlight malah tertuju ke Sani dan si Tulsi. Tentu saja keluarga Vikram nggak suka melihat keluarga mereka dicuekin gara-gara kedatangan dua pasangan bapuk itu. Sadar rencana mereka berhasil, membuat si Tulsi dan si Sani pun menjadi merasa amat girang. Siang harinya, Kuku mengadakan acara yoga pengantin. Nggak mau acara itu berjalan dengan sukses. Suni malah mau provokasi si Kuku. No, lihat no, Nisa lagi dideketin sama si Bintu. Mendingan kamu puter-puter pasangan aja deh. Ya udah, akhirnya pasangan pun mulai diputer-puter. Lah, kok malah dapet si Bintu, cuk. Karena belum puas, Kuku juga suruh muter-muterin lagi. Dan alhasil, Sani sama si Anaya, sedangkan si Vikram sama si Tulsi. Dan cara itu pun berhasil. Tulsi dan Vikram pun terlihat main jatuh-jatuhan. Asik. Nah, karena rencananya Sani untuk si Tulsi udah berhasil, sekarang gilirannya si Sani. Dia meminta bantuan si Bintu untuk melancarkan rencana gilanya lagi. Ketika melihat si Anaya di lift sendirian, Sani pun langsung masuk tanpa tahu kalau semua itu udah disetting sama si Sani. Dengan bantuan Bintu dan si Tulsi, listrik lift pun langsung dimatiin dan mereka berdua pun terjebak di dalam lift itu. Ngeheknya, si Sani itu malah pura-pura klaustrofobia. Dia pun langsung buka-buka baju karena ketakutan tempat yang sempit. Sedangkan Bintu bilang ke Nisha untuk mengajak keluarga besarnya segera pergi ke lift. Dan benar aja, pas listrik dihidupin lagi, pintu pun terbuka. Dan terlihatlah si Sani dan si Anaya yang lagi peluk-pelukan dan gak pakai baju. Jelas saja semua orang pun langsung pada cengok. Mak perkudul. Nah malam harinya, pas si Tulsi lagi menelpon si Sani, dia dihampiri oleh Param. Param bilang dia senang banget si Tulsi bisa hadir di pernikahan adiknya. Itu membuktikan sudah tidak ada masalah lagi di antara mereka. Tapi kalau lebih afdal, gimana kalau si Tulsi mengundang kedua orang tuanya untuk hadir di pesta pernikahannya si Vikram? Ups, sorry, aku lupa orang tuamu kan udah cerai ya.
Bangkainya lagi, emaknya si Vikram juga menyinggung kalau ibunya si Tulsi itu kabur dengan cowok lain. Pas si Tulsi masih usia 13 tahun. Jadi nggak mungkin Tulsi tahu di mana ibunya berada sekarang. Ketika si Tulsi lagi mewek jelek, dia langsung dihampiri oleh si Vikram. Vikram yang tadi mendengar ibu dan kakaknya merendahkan si Tulsi meminta maaf. Namun si Tulsi bersikap gak kenapa-napa dan langsung pergi meninggalkan si Vikram. Ketika mau kembali ke kamar, Suni pun langsung menarik tangannya si Tulsi. Suni itu gak terima si Tulsi dihina dan mereka pun langsung joget. Joget lagi. Yalah, ciri khas film Bollywood. Gak joget, gak yahut. Di jogetannya itu, Sunny menyindir keluarga Vikram yang terlalu tamak dan hanya menilai orang hanya dari luar. Gak terima goyangan Tulsi dan si Sunny heboh benar. Vikram dan si Anaya pun juga ikutan joget. Ditutup dengan tukeran iler. Mereka itu ingin menunjukkan kalau sekarang mereka itu sudah saling mencintai. Melihat itu, Tulsi dan Sunny pun malah kena mentalnya. Lah kok gini? Di luar, Tulsi mencoba untuk sebat biar bisa dikira gaul, tapi dia langsung dilarang oleh si Sunny. Sunny juga menghibur si Tulsi dengan kata-kata yang bisa membuat si Tulsi jadi bisa tersenyum lagi. Tulsi sangat berterima kasih karena adanya si Sunny di sampingnya. Pakai elus-elus. Wah, ini bikin baper itu orang. Nggak lama kemudian, 3 koplak pun malah mabuk bareng. Di tengah malam itu juga, Sunny menelpon mak bapaknya dan bilang kalau dia tuh sekarang seneng banget. Entah kenapa, Sunny tuh ngerasa girang pas dipuji dan dielus-elus pipinya sama si Tulsi. Ini ngapa sih 2 orang babok malah dansa? Pas kembali lagi ke kamar, Sunny kaget ngeliat si Tulsi lagi asik njot-njotan di atas kasur. Kendal. Tulsi bilang dia pengen bodinya aduhai, makanya dia jogging di kasur. Tulsi juga mengajak si Sunny buat jogging bareng biar lebih keren. Ya udah, 2 orang somplak ini pun malah njot-njotan di kasur bareng. Tulsi bilang dia pengen jadi cewek modern agar tidak ditinggalin lagi. Tulsi cerita kenapa ibunya pergi meninggalkannya dan bapaknya. Karena bapaknya si Tulsi itu terlalu biasa-biasa aja. Emaknya pengen kehidupan yang hedon, makanya dia pergi dengan cowok lain. Itulah terakhir kalinya Tulsi melihat sosok emaknya. Sambil rebahan, Sunny bilang kalau Tulsi itu layak bahagia dan Vikram adalah orang yang baik dan tepat. Walaupun gak bisa dipungkirin sih ya, keluarganya Vikram itu emang bangke semua. Sunny pun nyeletuk, gimana kalau kita singkirkan emaknya si Vikram. Besok pas kita safari, kita iket-iket kepalanya tuh emak-emak, tarik ubun-ubunnya lempar ke macan. Jelas saja si Tulsi pun ketawa ngekek mendengar ucapannya si Sunny. Nah kan, udah main elus-elusan lagi, baper beneran ini mah. Yah, Mbak Tulsi mewek. Asyuh, malah klon peluk-pelukan, wes abot. Nah, di dalam mimpi, Sunny flashback kenangan dia melamar si Anaya. Tapi sekarang yang dia lihat adalah sosoknya si Tulsi. Pas kebangun, Sunny pun langsung cengok. Kok dia mikirin si Tulsi ya? Sunny yang panik langsung pengen curhat ke Bintu. Tapi apa yang dia lihat, Bintu sama Kuku malah asik kelonan kayak kucing. Ih, udah jadian ya, selamat ya. Enggak kok, kita cuman ketiduran. Enggak apa-apa, lanjutin aja, Cok. Udahlah, tulang presto itu mah nggak penting. Yang penting Sunny curhat soal mimpinya semalam. Mendengar itu, Bintu pun malah senewan. Dia itu udah effort parah ngebantuin Sunny buat dapetin Anaya kembali. Tapi sekarang Sunny malah jatuh cinta sama si Tulsi. Sunny pun disuruh milih Tulsi atau Anaya. Anaya deh. Tapi Tulsi gimana? Embuh lah. Nah, pas sarapan, Tulsi pun mau duduk di dekatnya si Sunny. Tapi Sunny yang salting malah melarangnya. Hal itu membuat mereka berdua jadi pusat perhatian. Daripada canggung, Sunny pun menyuruh si Tulsi menjalankan rencana selanjutnya, mendekati si Vikram dengan agresif. Ya udah, Tulsi pun pura-pura pengen makan bareng si Vikram karena bangkunya penuh. Di sana, Tulsi menunjukkan rasa perhatiannya ke Vikram seperti pas dulu mereka masih pacaran. Siang harinya, Sunny juga berusaha mendekati si Anaya lagi. Intinya sih, Sunny memuji-muji Anaya sebagai malaikat yang turun ke bumi. Ya, gitulah. Tapi pas mau ngegolin, tiba-tiba si Sunny langsung terdiam. Entah kenapa di saat krusial itu terlintas sosok si Tulsi di benaknya. Pas lagi ngelamun di pinggir kolam, Sunny malah dipeluk sama si Tulsi dari belakang. Ya konak lah si Sunny. Maksud om, ya salting lah si Sunny. Tulsi mau berterima kasih karena saran dari si Sunny. Vikram mengatakan kalau aslinya dia tuh tidak membenci si Tulsi. Entah kenapa pas mendengar itu Sunny pun malah nyesek. Joget lagi, aduh. Udahlah, nggak usah lama-lama ya. Nanti ini film isinya joget semua. Malam harinya, 4 somplak itu pun malah gelengsotan di jalan karena mabok berat. Mereka itu malah cekekekan berjamaah. Gebleknya karena mabok, nggak sengaja Tulsi membocorin
kalau niat kedatangan mereka berdua itu untuk menyabotase pernikahan Anaya dan si Vikram. Tapi amanlah, yang diceritain juga sama-sama mabok kok. Intinya sih, tanpa sadar mereka pun malah menceritakan rahasia mereka masing-masing. Gitulah. Keesokan paginya pas lagi dandan, entah kenapa Tulsi memikirkan si Sunny yang selalu bisa membuat dia tertawa. Tapi seketika dia juga keinget tentang kenangan dia bersama si Vikram. Wah, Kiki, Tulsi juga udah mulai kena virus baper. Ketika Sunny keluar buat ngopi, dia ngeliat si Tulsi yang lagi pergi membawa kopernya. Jelas saja Sunny pun langsung mengejar si Tulsi. Sunny, kamu nggak usah ngalangin aku untuk pergi. Enggak kok, aku mau bantuin kamu bawa koper. Ayo cepat, kalau mau pulang mumpung kapalnya lagi nggak ada tuh. Tulsi pun merasa bersalah. Kalau dia emang mencintai si Vikram, nggak seharusnya dia menggagalkan pernikahan orang yang dia cintai. Ingat kata-kata orang di luar sana, cinta paling tinggi itu adalah merelakan dia bahagia dengan orang lain. Atlek lencong babi ngepet, itu cuma kata-kata orang kalah yang nggak bisa menerima kenyataan, cok. Setelah diceramahin, akhirnya Tulsi pun bersedia kembali. Sementara itu, Rake ditanyain soal magangnya di Paris. Kalau dalam waktu 2 hari Raki nggak konfirmasi, maka Raki akan dinyatakan mengundurkan diri. Raki itu bingung karena dia belum dapat izin dari suaminya, khususnya emak mertuanya. Kebetulan banget hal itu nggak sengaja didengar oleh si Tulsi dan si Sunny. Mereka berdua pun mencoba menghibur si Raki yang lagi galau. Siang harinya, agenda safari di alam liar pun dimulai. Tulsi pun mengingatkan omongan si Sunny kemarin untuk buntel-buntel kepala emaknya si Vikram dan lempar ke mulut singa. Aduh, joget lagi. Ini film emang isinya joget-joget semua apa gimana sih ya? Skip aja ya. Setelah joget-joget yang Om skip, Vikram pun mendatangi kamarnya si Tulsi. Vikram aslinya mau ngomong sesuatu, tapi belum juga ngucap, Vikram ditelepon oleh si Param dan langsung pergi meninggalkan si Tulsi. Di lain sisi, Anaya menghampiri si Sunny di sebuah bar. Mereka pun ngobrol panjang lebar soal rencana Anaya setelah menikah. Sunny yang mendengar kalau Anaya akan menjadi ibu rumah tangga full time sangat menyayangkan karena pekerjaan Anaya yang sekarang adalah impiannya dari dulu. Sunny cuma berpesan semoga setelah menikah Anaya tidak melupakan semua mimpi-mimpinya yang belum pernah tercapai. Mendengar itu, Anaya pun langsung jelek karena memang cuma si Sunny lah yang selama ini selalu mendukung dirinya apapun yang Anaya impikan. Ketika makan malam, Anaya pun terus memperhatikan si Sunny yang lagi disuapin sama si Tulsi. Entah kenapa, Anaya itu malah panas. Dia juga langsung nyuapin si Vikram berkali-kali. Ngeknya, abis disuapin, Vikram itu malah bengek. Rupanya Anaya menyuapin ikan bandeng. Tulsi pun langsung teriak kalau Vikram itu alergi ikan bandeng. Seketika, Vikram pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di puskesmas, Vikram pun langsung dirawat. Nah, pas si Tulsi mau masuk, dia pun langsung dilarang sama si Param. Ngeliat itu, Sunny langsung pasang badan. Untung aja Tulsi datang tepat waktu. Tulsi tahu kalau Vikram itu menderita artemia jantung. Kalau dikasih suntikan epiferin dengan dosis normal, Vikram akan gagal jantung. Melihat itu, Anaya pun hanya terdiam karena Tulsi ini sudah mengetahui si Vikram luar dan dalam. Nah, di luar, Sunny menyuruh si Bintu nyari tahu Param itu alergi apa ya. Tak jejelin tenan kok tuh orang bangke. Mas Kuku masih aja usaha. Nggak lama kemudian, dokter pun keluar dan bilang Vikram sudah membaik. Untung aja tadi dia dikasih tahu sama si Tulsi soal penyakitnya si Vikram. Kalau enggak, tuh dokter udah salah ngasih obat. Nah, di kamar hotel, Anaya pun jadi dilema. Dia keinget omongannya si Sunny. Begitu juga dengan si Vikram. Dia merenung, tanpa Tulsi, sekarang dia pasti udah jadi bangke. Sunny juga gitu. Dia galau karena entah kenapa dia sangat merindukan pelukannya si Tulsi. Tapi Sunny udah memutuskan Tulsi berhak mendapatkan cowok yang paling tepat, yaitu si Vikram. Setelah merenung, Anaya akhirnya melakukan yang selama ini nggak berani dia lakukan, berbicara dengan ibunya. Intinya sih, Anaya ingin dia bisa menentukan hidupnya sendiri. Dari kecil, dia tuh udah diatur-atur oleh emaknya. Bahkan dari kecil juga, Anaya udah didoktrin harus nikah dengan pangeran berkuda putih. Sekarang, Anaya udah yakin kalau dia tidak mencintai si Vikram, Anaya berhak bahagia. Dengan lari gendal-gendul, Anaya berniat mencari si Sunny. Begitu juga dengan si Sunny yang ikutan cabut. Lah, Vikram juga ikutan. Nah, di tengah jalan, Anaya pun bertemu dengan si Vikram. Anaya mengatakan kalau dia itu nggak bisa menikah dengan si Vikram dan ingin membatalkan pernikahan. Mendengar itu, Vikram malah tersenyum lebar karena aslinya dia juga pengen ngomong kayak gitu. Setelah Anaya pergi, Param dan emaknya pun datang. Vikram pun langsung berkata jujur kalau dia udah nggak mau jadi boneka lagi. Dia berhak bahagia, dia berhak mencintai si Tulsi. Param mengatakan semua pilihan emak itu adalah yang terbaik. Buktinya aku sama si Raki juga dijodohin. Lihat sekarang, Raki bahagia banget bisa dapetin aku yang ganteng berewokan tajir. Yakin kak Raki bahagia? Sontak aja, Vikram pun langsung ditabok. Tapi gara-gara tabokan itu, Vikram semakin yakin dia harus mengejar cinta sejatinya, yaitu si Tulsi.
Sementara itu, Anaya dan Sunny pun bertemu. Mereka sama-sama saling ingin bilang sesuatu. Anaya dulu deh. Dia tahu kalau si Tulsi dan si Sunny datang untuk menyabotase pernikahannya. Anaya sekarang udah memutuskan dia ternyata nggak bisa jauh dari si Sunny. Dilamar kayak gitu, Sunny pun malah galau. Akhirnya Anaya sadar kalau Sunny itu sudah tidak mencintainya lagi. Sunny itu udah baper sama si Tulsi. Akhirnya Anaya pun meminta si Sunny untuk mengejar cinta sejatinya. Tapi sialnya, pas mau ketemu sama si Tulsi, si Sunny melihat Vikram lagi berlutut melamar si Tulsi. Pas Tulsi melihat si Sunny pun berpura-pura tersenyum seolah-olah memberi selamat. Tapi di lubuk hatinya yang terdalam, hancur berkeping-keping mak krompiang-krompiang. Ya, balik lagi ke Anaya. Nggak lama kemudian, Sunny dan Anaya pun memutuskan akan pergi dari hotel itu. Gebleknya, Param langsung menyerang si Sunny. Tapi Sunny itu sekarang nggak mau diam aja, dia langsung menyerang balik. Di kala itu, Sunny memohon ke ibunya si Vikram, jangan pisahkan Vikram dengan si Tulsi. Mereka itu saling mencintai, mereka berhak bahagia. Sunny juga menjelaskan betapa istimewanya si Tulsi. Siapapun yang mendapatkan Tulsi akan sangat beruntung. Emaknya si Vikram selalu memaksakan kehendak ke anak-anaknya agar anak-anaknya bahagia. Tapi apakah mereka benar-benar bahagia? Sunny pun menyinggung si Raki yang punya impian jadi desainer terkenal. Tapi semua mimpinya sirna karena selalu aja dikekang oleh Param atas perintah emaknya. Ananya? Nah, pas mau meninggalkan hotel, Tulsi memanggil si Sunny dengan kendal. Aduh, hampir copot itu kemben. Wah, ini nih, kayaknya si Tulsi memilih si Sunny nih. Tapi enggak, ternyata Tulsi itu sangat berterima kasih ke Sunny. Tanpa Sunny, dia tuh nggak akan bisa kembali ke Vikram. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, kok gantengnya? Ada yang nyempil dikit dong. Diceritakan semenjak saat itu, Sunny pun jadi sering bengong pelolor-pelolor memikirkan kisah cintanya yang ambyar. Raki yang sudah kebuka matanya akhirnya memutuskan jalur hidupnya sendiri. Di luar dugaannya, Param akhirnya mendukung semua keinginan istrinya itu. Beberapa minggu kemudian, Vikram memberikan undangan pernikahan mereka ke Tulsi. Tanpa sadar kalau di pojokan, Sunny melihat mereka secara diam-diam sambil nyesek. Sampai beberapa hari kemudian, pas Anaya lagi menemani temannya di henna, artis henna itu nyeletuk kalau kemarin dia juga ngehenna pengantin dari keluarga Singh. Kalau nggak salah pengantin cowoknya tuh ganteng, namanya Vikram Singh. Sontak Anaya pun kaget. Nah, di tempat lain, Bintu dan si Sunny lagi asik genjot-genjotan sepeda air. Langsung dipanggil sama Anaya lah mereka berdua. Kalau emang si Sunny masih mencintai si Tulsi, sekaranglah saat yang tepat. Karena sebentar lagi Sunny akan menikah. Lah, malah mewek, cok. Ya udah, Sunny pun langsung bergegas buat menculik si Tulsi. Sementara itu, di tempat pernikahannya si Vikram, wedus, malah ikutan joget-joget ini dua bangke. Di saat itu, Kuku pun masih aja usaha deketin si Nisa. Kuku bilang kalau kali ini dia nggak akan gagal menikahkan pengantin. Wedus, ada Bintu, wah perkara bakalan runyam ini resepsi. Nah, di lain sisi, Sunny pun mengendap-endap masuk ke kamar nganten. Sialnya, dia tuh kegap sama si Vikram. Vikram yang tahu si Sunny itu ingin membuat masalah, langsung memohon, tolong jangan buat acara pernikahannya batal lagi. Tapi Sunny nggak mau, dia mau menjemput mempelai wanitanya. Pas lagi gulat-gulatan, ada cewek yang bernama Dimple ngeliatin mereka berdua. Gebleknya, Sunny itu malah kuar-kuar kalau dia akan menggagalkan pernikahan ini karena rasa cintanya. Bujuk, Vikram malah ditabok. Dimple pun langsung salah sangka. Dia kira calon suaminya itu belok tulang lunak penyuka timun kelamaan direndam. Sik. Maksudnya gimana nih? Ngeheknya Vikram ini bukan hendak menikah dengan si Tulsi, tapi dengan si Dimple. Gebleknya, Sunny itu malah marah-marah ke Vikram. Dasar kamu ya, kamu menyakiti Tulsi lagi ya, dasar cowok bapok ngacengan peler naga. Ya si Vikram pun langsung bengak-bengok lah. Saya toju, tak jelasin dulu. Akhirnya Vikram pun menceritakan semuanya. Di malam itu emang dia pengen melamar si Tulsi, tapi Tulsi bilang dia nggak bisa menerima lamarannya si Vikram karena sekarang dia udah jatuh cinta dengan si Sunny. Tapi Tulsi nggak bisa berkata jujur karena dia ingin Sunny bahagia bersama si Anaya. Vikram juga dilarang ngasih tahu Sunny atas permintaannya si Tulsi. Nah, pas si Sunny ngeliat Vikram ngasih undangan, itu adalah undangannya dia dengan si Dimple. Mendengar itu, Sunny pun langsung sumringah. Dia pun langsung berlari untuk mengejar cinta sejatinya. Singkat cerita, Vikram pun menyerobot Satapam untuk menemui si Tulsi. Di lapangan yang penuh anak-anak yang lagi lomba, Sunny mengutarakan cintanya ke Tulsi. Gayung pun bersambut dan mereka pun tukeran iler diliatin bocah-bocah yang masih pada buber.
Tentu aja kepala sekolah pun marah-marah karena dua orang ini sudah berbuat asusila. Tapi bodoh amat lah, yang penting mereka berdua udah nggak jomblo lagi. Tamat deh. Bentar, ada yang nyempil dikit lagi, joget gendal-gendul buat bonus. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe ya. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatiin.